Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu dalam sebuah kajian yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Sebagai salah satu rekomendasi dalam pembahasan sirah nabawiyah ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh ulama yang cukup sangat luar biasa, mencurahkan segenap kemampuan dan daya upayanya dalam rangka mengeluarkan sebuah kitab yang akan bermanfaat bagi kita kaum muslimin. Beliau inilah yang bernama Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dengan menulis sebuah karya tentang sirah nabawiyah yang beliau berikan judul dengan nama Ar-Rahiqil Makhtum. Ar-Rahiqil Makhtum ini adalah nama minuman di surga yang merupakan minuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga. Inilah nama yang Al-Mubarakfuri berikan terhadap judul dari kitab berkaitan dengan sirah nabawiyah. Dalam pembahasannya, Al-Mubarakfuri ini cukup luas dan mencakup seluruh isi kehidupan Rasulullah di dalam bukunya. Dan disajikan dengan sistematika yang apik dan runtut. Peristiwa-peristiwa dikupas dengan jeli dan jelas. Tidak bertele-tele dia menyampaikan antara peristiwa yang memang berkaitan dihubungkan sedemikian rupa, dan tak kalah pentingnya Al-Mubarakfuri berusaha keluar dari perbedaan pendapat yang memang mewarnai buku-buku sirah. Walaupun sebenarnya perbedaan pendapat ini pun masih bisa dimaklumi, karena suatu peristiwa bisa disebutkan dalam beberapa riwayat yang berbeda. Sekalipun tidak semua peristiwa yang mengandung perbedaan, pendapat dicarikan jalan tengahnya. Karena boleh jadi Al-Mubarakfuri sudah merasa yakin dengan kebenaran yang tertuang di dalam bukunya ini. Misalnya nanti di dalam buku ini akan mendapatkan contoh. Mayoritas penulis kisah peperangan menetapkan perang Zatul Riqa. Zatul Riqa terjadi pada tahun 4 Masehi. 4 Hijriah maksud saya. Dalam buku ini ditegaskan pada tahun 7 Hijriah. Karena alasannya Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hurairah yang ikut serta dalam peperangan itu masuk Islam setelah perang Khaybar. Sementara perang Khaybar itu sendiri terjadi pada tahun 7 Hijriah. Begitupun dengan perang Bani Mustaliq yang ditetapkan dalam buku ini pada bulan Sya'ban 6 Hijriah, sementara Muhammad Al-Ghazali dalam fiqh sirahnya menetapkan pada tahun 5 Hijriah. Inilah sistematika yang disampaikan oleh Al-Mubarakfuri yang nanti akan kita temukan di dalam kitab atau di dalam sirah nabawiyah yang akan kita coba kupas tuntas dan kita kaji ini. Hadirin yang berbahagia, kitab ini sebenarnya adalah hasil sebuah perlombaan di Pakistan yang diadakan oleh Rabita Al-Alam Islami yang mengadakan perlombaan penulisan sirah nabawiyah. Dan Al-Mubarakfuri ternyata keluar jadi pemenangnya yang mampu menampilkan atau menyuguhkan sebuah sirah nabawiyah yang sangat luar biasa. Yang akhirnya mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang
bagaimana sirah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa bab yang Al-Mubarakpuri sampaikan di dalam buku ini. Di dalam awal-awal beliau membahas tentang posisi bangsa Arab dan kaumnya. Jadi seperti apa posisi bangsa Arab dan kaumnya di dunia internasional pada masa itu. Kemudian beliau menyoroti tentang kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Ada di situ raja-raja Yaman, Raja Hirah, Raja Syam, kemudian imarah di Hijaz, pemerintahan Hijaz, kekuasaan di berbagai penjuru Arab, dan bagaimana kondisi politik saat itu. Kemudian begitupun Al-Mubarakpuri menyoroti agama bangsa Arab sebelum Islam hadir ke tengah-tengah permukaan bangsa Arab atau ke dalam dunia ini yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian digambarkan tentang Arab jahiliyah, kondisi sosialnya, ekonomi, dan akhlaknya. Kemudian baru setelah itu Al-Mubarakpuri mengaitkan antara nasab dan keluarga Nabi. Ada kisah Nabi, keluarga Nabi. Kemudian baru dibahas tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah. Nanti dibahas tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan sampai akhirnya nanti akan diperlihatkan bagaimana daya tarik kepribadian sebelum nubuah. Jadi bagaimana akhlak dan sifat dari Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian dibahas pula di bawah lindungan nubuah dan risalah. Ada peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Baik itu terjadi di Gua Hira, di mana kemudian ada peristiwa Jibril turun membawa wahyu. Surat yang pertama, Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada kisah Fatrul Wahyu. Kemudian ada kisah Jibril turun membawa wahyu untuk kedua kalinya. Dan sedikit penjelasan tentang pembagian-pembagian wahyu. Baru setelah itu dijelaskan tentang perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah seperti apa. Kemudian masuklah periode dan tahapan dakwah. Ada tahapan pertama, jihad untuk berdakwah. Kemudian tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan. Kemudian ada pemboikotan secara menyuruh terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pembahasan tentang utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Talib. Dan berikutnya adalah pembahasan tentang Amul Khuzni, tahun berduka baginda Rasul dengan wafatnya Abu Talib. Kemudian istri tercintanya Khadijah. Kemudian duka yang bertumpuk-tumpuk. Dan akhirnya beliau menikah dengan Saudah. Kemudian dijelaskan pula faktor-faktor yang menguatkan kesabaran dan ketabahan dan keteguhan hati baginda Rasulullah SAW. Ada iman, ada sosok pemimpin yang bisa menyatukan hati manusia, ada rasa tanggung jawab, ada iman kepada hari akhir, ada Al-Quran, dan akan ada kabar gembira tentang datangnya keberhasilan. Wallahu luar biasa. Tahapan yang ketiga adalah dakwah Islam di luar Mekah. Ini ada Rasulullah pergi ke Taif, nanti dibahas. Kemudian menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan individu. Dan ada yang sangat luar biasa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ada dilanjutkan dengan Baitul Aqabah Ula, Baitul Aqabah Tsani, dan akhirnya terjadilah awal mulai permulaan hijrah. Di situ ada parlemen Quraisy di Darun Na'dwa, kemudian Rasulullah hijrah, kehidupan di Madinah, kemudian ada kondisi yang masih labil di Madinah tatkala hijrah, kemudian baru membangun masyarakat baru, masyarakat yang madani, dan ada diikat dengan perjanjian dengan pihak Yahudi. Kemudian ada juga perjuangan yang menuntut pengorbanan nyawa. Kemudian ada perang Badar Kubra. Kemudian dijelaskan pula aktivitas pasukan antara perang Badar dan perang Uhud. Konspirasi untuk membunuh Nabi. Kemudian ada perang Uhud. Kemudian dikisahkan pula tentang bagaimana satuan-satuan perang antara perang Uhud dan Ahzab. Kemudian ada perang Bani Quraidah. Kemudian manuver militer setelah perang Bani Quraidah. Kemudian peperangan Bani Mustaliq atau perang Al-Muraisi. Kemudian pengiriman satuan-satuan pasukan sudah perang Muraisi. Ada di situ akhirnya perjanjian Hudaibiyah. Dan dilanjutkan dengan tahapan kedua adalah babak baru, di mana ada korespondensi dengan beberapa raja dan amir. Kemudian manuver militer setelah perjanjian Hudaibiyah, ada perang Ghabah atau Zukharat. Kemudian ada perang Khaybar dan Wadil Qura. Kemudian dijelaskan pula tentang sisa-sisa perangan dan satuan pasukan pada 7 Hijriah.
ada umrah qadha, perang Mu'tah, kemudian perang dan penaklukan Makkah atau Futhul Mekah. Dan yang berikutnya tahapan ketiga ada perang Hunain, kemudian pengiriman duta dan satuan perang sepulang dari penaklukan Makkah. Ada perang Tabuk setelah itu dijelaskan oleh Al-Mubaquri, dan kemudian Abu Bakar menunaikan haji. Sekilas tentang peperangan, manusia memasuki agama Allah secara berbondong-bondongan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian keberhasilan dakwah Islam dan pengaruhnya, ada peristiwa menjelang wafat baginda Rasulullah SAW yang namanya dengan Haji Wada, kemudian kembali ke hariban ilahi wafat baginda Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan oleh beliau berikutnya adalah rumah tangga Nabawi, bagaimana rumah tangga beliau dengan istri-istrinya. Kemudian dijelaskan pula adalah tentang sifat dan akhlak Rasulullah SAW. Inilah gambaran yang disajikan oleh Al-Mubarquri di dalam kitabnya yang sangat luar biasa ini, yang mudah-mudahan akan membuat kita semakin paham dengan Rasulullah, bagaimana sepak terjang beliau, bagaimana akhlaknya, akhlak pribadinya, akhlak sebagai suami, akhlak sebagai seorang pemimpin, akhlak sebagai nabi dan rasul, yang tentunya akan membuat kita semakin cinta kepada beliau. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran sebelum kita memasuki kajian tentang bagaimana sirah nabawiyah yang disajikan oleh Al-Mubaraqpuri. Yang pertama yang beliau sampaikan di dalam pembahasan bukunya adalah berkaitan dengan posisi bangsa Arab dan kaumnya. Pada hakikatnya, kita harus memahami dulu apa itu sirah nabawiyah. Jadi kalau sirah nabawiyah itu merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa Rasulullah SAW kepada manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan Allah. Jadi tidak mungkin bisa menghadirkan gambarannya secara pas dan mengena, kecuali setelah membandingkan hal-hal yang dibalik risalah ini dan pengaruhnya. Nah, berangkat dari sinilah Al-Mubaraqpuri sangat perlu mengemukakan uraian-uraian tentang bangsa Arab dan perkembangnya sebelum Islam, serta dengan tentang kondisi-kondisi saat beliau diutus sebagai Rasul. Jadi, Al-Mubaraqpuri menyampaikan di awal-awal adalah berkaitan dengan kisah atau bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum baginda Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, posisi bangsa Arab, kalau kita berbicara tentang Arab, maka tentu kita mengidentikan dengan gurun pasir. Karena memang Arab artinya padang pasir, tanah yang gundul, gersang, yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istri ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Di sebelah utara dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Di sebelah utara dibatasi dengan negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Sekali kemungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batas ini, luasnya membentang antara 1 juta mil sampai 1.300.000 mil. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisinya seperti ini yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh yang tidak diperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, atau bahkan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dari segala urusan semenjak zaman dahulu.
Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana penduduk Jazirah Arab, mereka hidup merdeka, bebas dari segala urusan semenjak zaman hulu. Jadi tidak ada kita mendengar bangsa Arab dijajah. Mungkin salah satunya karena pengaruh dari letak geografisnya yang sangat luar biasa. Sekalipun begitu, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium yang besar saat itu. Yang serangannya tak mungkin bisa dihalangi andai kata tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Situ ada kekuatan Romawi, ada kekuatan Persia yang sangat luar biasa pada saat itu, saat baginda Rasulullah SAW akan hadir di Jazirah Arab, bahkan akan menjadi Nabi dan Rasul yang Allah angkat. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tetapkan sebagai Nabi dan Rasul yang membawa ajaran-ajaran Islam. Sedangkan hubungan dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa, dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab, ya, Timur Tengah dan Timur Dekat. Terus membentang ke India dan Cina, setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Karena letak geografis seperti inilah, sebelah utara dan sebelah selatan dari Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan dan peradaban agama dan seni. Jadi inilah yang disampaikan oleh Ar-Mubarakpuri, betapa strategisnya letak geografis bangsa Arab, Jazirah Arab, sehingga bangsa Arab ini tidak pernah dijajah. Bangsa Arab ini merdeka dan bebas. Jadi tidak ada sejarah cerita yang mengungkap bahwa Jazirah Arab, bangsa Arab ini pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Karena memang letak geografisnya yang sangat kokoh bagaikan benteng. Kemudian dibahas pula tentang bagaimana kaum-kaum bangsa Arab di sana. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian. Nah ini, jadi sejarawan membagi bangsa Arab ini kepada 3 kelompok, 3 bagian. Yang pertama disebut dengan Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan konflik. Jadi kaum-kaum yang sejarahnya hampir tidak ada, tidak bisa rinci, ya, tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Tasem, kaum Jadis, Imlaq, dan lain-lainnya. Inilah yang disebut dengan Arab Ba'idah. Ba'idah itu artinya jauh. Kemudian yang kedua adalah Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, Yasjub bin Qatan, atau disebut pula Arab Qatniyah. Nah, namanya juga Aribah. Ari berarti Ya'rub, keturunan Ya'rub. Maka Ya'rub ini diidentikan dengan Qatniyah. Karena nanti akhir atau baninya ini adalah kepada Qatan. Maka disebut Arab Qatniyah. Maka inilah yang disebut dengan Arab Aribah. Kemudian yang ketiga adalah Arab Musta'arabah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Jadi Al-Mubarakpuri membagi Arab ini kepada 3 kelompok. Yang pertama Arab Ba'idah, itu kaum-kaum yang sejarahnya atau ceritanya tidak ada di rinciannya. Jadi hanya cerita-cerita sepintas saja. Bahkan dikatakan Arab Ba'idah ada Arab yang sudah punah. Yang kedua Arab Aribah, yaitu Arab dari keturunan dari Ya'rub, yakni Arab Qatniyah. Kemudian Arab Musta'arabah, yaitu keturunan Ismail, putranya Nabi Ibrahim, yang kemudian lebih dikenal dengan Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Qattan adalah negara Yaman. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku, yang dikenal adalah 2 kabilah. Jadi Qatniyah tadi itu asalnya di Yaman, kemudian berkembang jadi kabilah dan suku, ya. Jadi kabilah
Inna ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku. Jadi namanya kabilah itu berbangsa. Bangsa itu berarti lebih besar dan bersuku-suku. Seperti negara kita Indonesia, bangsa Indonesia, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Nah, ini yang dimaknai. Yang dikenal adalah dua kabilah. Jadi ada dua bangsa yang dikenal dari Arab Qatania itu, yaitu kabilah Himyar yang terdiri dari beberapa suku, di antaranya Zaid al-Jumhur, Qudo'ah, dan Sakasik. Jadi ada bangsa Himyar, bangsa Himyar. Kabilah itu hampir sama dengan bangsa. Ya, di bangsa ini ada beberapa suku. Nah, kemudian ada yang kedua adalah kabilah Kahlan yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamdan, Amnar, Tayyi, Mazij, Kindah, Lakham, Judham, Ud, Aus, Khadraj, dan anak keturunan Jafnah Raja Syam. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah sebelum ada bencana karena kegagalan mereka dalam perdagangan. Sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka yang menguasai jalan perdagangan lewat laut, dan setelah mereka menghancurkan jalan darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Juga tidak menutup kemungkinan jika hal itu sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Himyar dan Kahlan yang disudahi dengan menetapnya suku-suku Himyar dan kepindahan suku-suku Kahlan. Jadi pada saat itu yang namanya Arab Qataniah yang terkenal itu ada dua, yaitu Himyar dan Kahlan. Maka kemudian ada konflik internal bisa jadi selain dari pengaruh eksternal adanya kekuatan Romawi, maka yang tinggal tersisa di Yaman hanyalah suku Himyar, sedangkan suku Kahlan kemudian keluar dari Yaman. Ya, berpindah. Jadi suku Kahlan ini berpindah. Yang tetap di Yaman adalah suku Himyar. Nah, suku-suku Kahlan yang berhijrah bisa dibagi menjadi 4 golongan. Nah, ini karena tadi dia pergi dari Yaman, suku Kahlan ini ada 4 golongan dia. Yang pertama adalah Uz. Hijrah mereka langsung dipimpin pemuka dan pemimpin mereka, Imran bin Amru Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman, ya, dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke arah utara. Setelah sekian lama mengadakan perjalanan, akhirnya mereka berpencar ke beberapa tempat. Sa'labah bin Amru bin Al-Uz menuju Hijaz, lalu menetap di daerah yang diapit Sa'labiyah dan Ziqar. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khadraj yang merupakan dua dari anak Harithah bin Sa'labah. Nanti di Madinah itu ada suku bangsa Yahudi, yaitu suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj. Nah, inilah dia ini adalah anak keturunan dari Sa'labah dan berawal dari Arab Qatania yang mereka ini kemudian suku Kahlan ini melakukan hijrah yang akhirnya sampailah ke Madinah, dan nanti di Madinah ini ada namanya membentuk suku cukup besar, kemudian sukunya menjadi suku Aus dan Khazraj, yang kedua suku ini pun sama, kadang-kadang berkompetisi dan berperang, tidak akur. Di antara keturunan mereka yang bernama Harithah bin Amr atau Khuza'ah dan anak keturunan berpindah ke Hijaz hingga mereka menetap di Mur al-Jahran. Jadi di Mur az-Zahran yang selanjutnya menguasai tanah suci dan mendiami Makkah. Jadi ini ada nih. Jadi di antara keturunannya itu ya ada yang bernama Harithah bin Amir. Harithah bin Amr atau Khuza'ah. Kemudian anak keturunannya tadi pindah ke Hijaz. Hijaz itu nanti wilayah Makkah itu ada di Hijaz. Hingga mereka menetap di Mur Az-Zaharah yang selanjutnya menguasai ke tanah suci dan mendiami Makkah. Jadi inilah Khuza'ah. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman. Ya. Singgah di Oman lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya yang disebut dengan Uz Oman. Sedangkan kabilah Nas bin Uz menetap di Tuhamah
yang disebut dengan Udsayunaah. Udsayunaah. Jabna bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki Abul Muluk Al-Ghassasanah, yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz yang dikenal dengan nama Ghassan. Sebelum itu mereka singgah di sana, sebelum akhirnya pindah ke Syam. Kemudian golongan yang kedua dari penduduk atau suku-suku Himyar ini, suku-suku Kahlan ini adalah, suku Kahlan itu tadi adalah suku yang melakukan hijrah atau terusir dari Yaman, dikalahkan atau mungkin diusir oleh suku Himyar. Kemudian yang kelompok kedua adalah Laham dan Judam. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munjir di Hirah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Bani Tayyak. Mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara dua gunung, Ajah dan Salma, dan akhirnya menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani atau dua gunung di Gunung Ta'i. Kemudian kelompok yang keempat adalah Kindah. Mereka tinggal di Bahrain, lalu terpaksa meninggalkannya dan akhirnya singgah di Hadramaut. Namun nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintah yang besar dan kuat. Tetapi secepat itu pula mereka punah dan tidak meninggalkan jejak. Di sana pun masih ada satu kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Qudha'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Nah ini berkaitan dengan Arab Qothaniyah. Jadi simpelnya adalah Arab Qothaniyah itu ada terbagi dua kelompok atau dua bangsa besar, yaitu Himyar. Ya, Himyar. Suku Himyar ini dan kemudian Kahlan. Suku Himyar ini dia menetap di Yaman, sedangkan suku-suku Kahlan kemudian hijrah ke beberapa wilayah di sekitar Jaziratul Arab. Kemudian penjelasan tentang Arab Musta'rabah. Nah, Arab Musta'rabah ini adalah Arab keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail. Ya, maka disebut juga nanti Arab Adananiyah sebagai salah satu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Berkaitan dengan Arab Musta'rabah, cikal bakal kakek mereka yang tertua adalah Ibrahim tentunya. Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut dengan Ar, berada di pinggir barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak penelusuran dan penelitian yang kemudian disajikan secara terinci mengenai negeri ini. Keluarga Ibrahim alaihissalam, kondisi religius dan sosial di negeri tersebut. Jadi ini nih, Al-Mubarakpuri lebih memperinci lagi bahwa Nabi Ibrahim itu berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut dengan Ar, berada di pinggir barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Ini yang orang jarang memahami. Jadi kalau orang berbicara tentang Nabi Ibrahim, Mesir dan Arab. Tapi di sini dipertegas lagi bahwa Arab yang dimaksud adalah berasal dari Jazirah Arab, yang dimaksud adalah berasal dari negeri Irak. Ini jadi sesuatu yang merupakan penambahan keilmuan yang baru untuk kita. Kemudian sudah diketahui bersama bahwa Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran. Nah ini, atau Huran, termasuk pula ke Pakistan, dan menjadikan negeri itu sebagai pijakan dakwah beliau. Beliau banyak menyusuri negeri ini dengan setitik harapan, hingga akhirnya beliau sampai ke Mesir. Dan di Mesir ini ada Fir'aun, penguasa Mesir, merekayasa dan masang siasat buruk terhadap istri beliau, Siti Sarah. Namun Allah justru mengembalikan jerat itu ke lehernya sendiri, hingga akhirnya Fir'aun tahu kedekatan hubungan Sarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu dia menghadiahkan putrinya, Hajar, menjadi pembantu Sarah sebagai pengakuan terhadap keutamaan Sarah, dan akhirnya Sarah mengawinkan Hajar dengan Ibrahim. Masya Allah. Yang berkembang dengan orang-orang yang tidak suka dengan turunan Ibrahim, yang merupakan jalurnya jalur ke Ismail, kadang-kadang suka menyebarkan fitnah dan isu.
menyebarkan fitnah yang sangat luar biasa berkaitan dengan Siti Hajar, ibu baginda Nabi Ismail alaihissalam yang menikah dengan Nabi Ibrahim. Banyak yang mengatakan bahwa beliau ini, Siti Hajar ini adalah budak. Padahal sesungguhnya Siti Hajar ini adalah putri dari seorang raja, ya, putri dari seorang raja, Firaun, raja Mesir. Yang di sini tidak dijelaskan Firaunnya apakah Firaun yang dengan maksud Nabi Musa, karena memang Firaun ini adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Ya, raja-raja Mesir inilah yang kemudian menikahkan putrinya Hajar kepada, menyerahkan putrinya Hajar menjadi pembantu Sarah, yang kemudian akhirnya Siti Hajar menikah dengan Ibrahim. Jadi kita harus paham bahwa hadiah itu bukan artinya bahwa inilah budak hinadina, tetapi yang dimaksud dengan hadiah dari Raja Fir'aun kepada Sarah adalah untuk membantu Siti Sarah. Jadi ini harus diluruskan sejarahnya, pemahamannya, agar kemudian tidak jadi sebuah cacian, hinaan, bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari jalur Ismail, ibunya merupakan seorang budak. Ini yang sangat-sangat keliru dan harus diluhurkan pemahamannya. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina dan Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Nah, ini jadi Ismail itu cerita tentang nanti, ya, bagaimana prosesnya Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggalkan di Makkah nanti. Ini Nabi Ibrahim, beliau ini lahirnya di Palestina. Saat terbakar api cemburu, Sarah dia memaksa Ibrahim untuk melenyapkan Hajar dan putranya yang masih kecil Ismail. Maka kemudian beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di sebuah lembah yang tiada ditumbuhi tanaman, tepatnya di dekat Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Rasa gundah mulai menggayuti pikiran Ibrahim. Ketika itu beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu meletakkan putranya di dalam tenda, tepatnya di dekat mata air Zam-Zam. Saat itu di Makkah belum ada seorang pun manusia dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan ghariba, wadah air di dekat Hajar dan Ismail, juga kurma. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari kemudian bekal dan air sudah habis, sementara tidak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua yang tak pernah habis hingga sekarang. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kabilah dari Yaman, Jurhum kedua datang di sana. Ingat, Yaman itu dikuasai oleh kabilah Jurhum. Nah, kabilah dari Jurhum ini datang ke sana, datang ke tempat di mana Nabi Ismail dan bundanya Siti Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim. Dan asas perkenaan ibu Ismail mereka menetap di sana. Tapi ada yang mengatakan mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Makkah. Tetapi riwayat Abu Bukhari, jadi riwayat dari Imam Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Makkah setelah kedatangan Nabi Ismail dan ibunya sebelum Ismail remaja. Mereka sudah biasa melewati jalur Makkah sebelum itu. Jadi belum menetap, tetapi hanya melewati jalur dari di mana Nabi Ismail dan Siti Hajar saat itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dari waktu-waktu Ibrahim datang ke Makkah untuk menjenguk keluarganya. Beliau tidak tahu berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Hanya saja menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Masya Allah. Jadi semenjak bayi sampai menginjak remaja, hanya 4 kali Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail dan bundanya. Luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Ibrahim bermimpi selagi tidur, bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail. Maka dari itu beliau bangun dan hendak melaksanakan mimpi yang dianggap sebagai sebuah perintah. Hal ini kemudian kita bisa lihat di dalam surat As-Saffat 103-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bidzibhin 'adzim. Masya Allah. Luar biasa, Allah begitu gamblang dan tegas mengabadikan peristiwa ujian Allah terhadap keluarga ini. Seantara seorang ayah dengan anak yang begitu luar biasa, keduanya mensikapi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail selisih 13 tahun lebih tua dari Ishak. Nah, ini kitab Kejadian itu berarti kitabnya Alkitab, ya. Kalau orang berbicara tentang Alkitab, ada namanya kitab Kejadian. Nah, salah satu yang ditulis dalam kitab Kejadian bahwa umurnya Nabi Ismail dengan Ishak itu selisih 13 tahun. Jadi Ismail lebih tua. Dan rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak itu disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Nah ini, agar lebih jelas lagi. Jadi Nabi Ishak itu lahir setelah proses peristiwa perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Setelah itu terjadi, kemungkinan saat itu Ismail usianya antara 12 dan 13 tahun. Baru kemudian Allah anugerahkan Nabi Ishak kepada Nabi Ibrahim melalui ibunya yang bernama Siti Sarah. Ya. Nah, setidaknya kisah ini menjamin dua fase kisah perjalanan. Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan tiga fase lainnya telah diriwayatkan Al-Bukhari secara panjang lebar. Dari Ibnu Abbas secara marfu, yang intinya bahwa sebelum remaja, Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Karena merasa tertarik kepadanya, maka mereka mengawinkan dengan salah seorang wanita dari golongan mereka. Saat itu ibu Ismail sudah meninggal dunia. Masya Allah. Ini kisah memang sepertinya tidak lengkap, tapi cukup jelas. Jadi ketika sudah balik, sudah remaja, Nabi Ismail ini belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Ingat, kenapa bahasa Arab? Karena Nabi Ismail ini dilahirkan di Palestina, yang kemudian diasingkan di sekitar Jazirah Arab. Jadi mungkin belajar bahasa Arab yang paling bagus pada saat itu adalah belajar bahasa Arab yang dipakai oleh kabilah Jurhum. Nah ini kemungkinan seperti itu yang bisa dipahami. Suatu saat Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya. Maka beliau datang setelah pernikahan itu. Tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapatkan Ismail. Maka beliau bertanya kepada istrinya Ismail, bagaimana keadaan mereka berdua? Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat. Maka Ibrahim menitip pesan agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Maka Ismail menceraikan istrinya dan kawin lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudad bin Amru, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Ini ada sesuatu yang menarik juga. Jadi saat itu setelah menikah tadi dengan salah satu dari kabilah Jurhum, maka kehidupan Nabi Ismail itu susah. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim menjenguk dan berbicara dengan istrinya yang saat itu Ismail tidak ada, maka ketika sampai kepada kepada istrinya tadi, istrinya Ismail, pesannya Ibrahim hanya satu, yaitu harus mengubah palang pintu rumahnya. Maka kemudian merubah palang pintu rumahnya, maka dimaknai oleh Ismail, dipahami oleh Nabi Ismail dengan mengganti istrinya, menceraikan istri pertama, kemudian dia menikah lagi dengan istrinya yang lebih baik,
yaitu anaknya seorang pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Kemungkinan kalau tadi hanya wanita-wanita biasa. Nah, kalau ini yang dinikahi adalah seorang putri dari Mudad bin Amru, yaitu pemimpin dan kabilah pemuka Jurhum. Jadi secara ekonomi tentu akan lebih baik. Ya, jadi makanya kalau kita menikah, maka menikah itu juga harus dilihat. Ya, ada tungkahul mar'atu li arba'in, kata baginda Rasul, kecenderungan wanita itu dinikahi di atas 4 perkara. 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Lihat juga hartanya, bagaimana, lihat juga keturunannya, lihat juga bagaimana paras rupanya, dan lihat pula bagaimana agamanya. Maka ini merupakan salah satu, merupakan 4 hal yang harus diperhatikan oleh kita ketika kita ingin memilih seorang istri. Walaupun nanti pada perbedaan dini terlibat yadak. Artinya ketika kita memprioritaskan seorang itu dinikahi oleh kita adalah karena agamanya, maka itu akan membawa keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Tapi itu kan pilihan. Kalau tidak ada, kalau ada 4-4-nya itu kan lebih bagus. Kemudian setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi, namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Bila bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua. Jawaban dari Ismail adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Setelah menitipkan pesan lewat istri Ismail, agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Masya Allah. Ini pelajaran untuk orang tua nih. Jadi kalau kita misalnya melihat anak-anak kita ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keidealannya, pengalaman yang baik, maka berikanlah pesan yang baik yang mampu menjadikan anak-anaknya ke depan untuk lebih baik. Jadi ini orang tua yang memiliki wawasan yang luar biasa, memiliki kenabian yang sangat luar biasa. Jadi nggak sembarangan. Mungkin boleh dikatakan Nabi Ibrahim memiliki ilmu laduni yang hanya beliau dan Allah yang paham. Pada kedatangan yang ketiga kalinya, Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail. Yang saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bersua bapaknya. Dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapak yang lama tidak bersua dengan anaknya. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua anaknya. Begitu pula dengan Ismail. Sebagai anak yang berbakti dan salih, dengan adanya perjuangan ini mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenankan manusia untuk berhaji sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada beliau. Dari perkawinannya dengan putri Mudad, Nabi Ismail dikaruniai anak oleh Allah sebanyak 12. Jadi Nabi Ismail dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 yang semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nubuwat, Qaidar, Abu Ba'il, Mibsham, Mishma', Duma, Nisha, Hadad, Taima, Yatur, Napis, dan Kaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 2 kabilah besar, menjadi 12 kabilah. Jadi dari 12 putra Ismail menjadi 12 kabilah besar, yang semuanya menetap di Makkah untuk sekian lama. Pokok pencarian mereka adalah berdagang, membentang dari negeri Yaman hingga negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru jazirah dan bahkan keluar jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi kecuali anak keturunan Nabat dan Qaidar. Jadi yang masih tetap di jazirah Arab pada saat itu terutama di sekitar Makkah, ya, sekitar Ka'bah ini adalah turunan dari Nabat dan Qaidar. Jadi anak pertama, anak kedua. Anak-anak yang berikutnya, yang ke-10-nya itu tidak terdeteksi atau kabarnya tidak jelas secara jelas kemana mereka. Kemudian peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Anak pertama nih, anak pertama Nabi Ismail di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat yang menguasai daerah sekitarnya dan menjadikan Al-Baqarah sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun berani memusuhi mereka hingga datang pasukan Romawi yang menindas mereka. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam dan penelitian yang akurat, Asy-Syaikh Sulaiman An-Nadwi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghassan
termasuk Aus dan Khazraj, bukan berasal dari keturunan Qattan, tetapi dari keturunan Nabat, anak Ismail. Nah ini nih, ada lagi pendapat bahwa Aus dan Khazraj tadi itu, menurut An-Nadwi, bukan berasal dari keturunan Qattan, ya, tetapi dari keturunan Nabat, anak Ismail. Ya, nanti Adnaniyah. Jadi Arab Aribah, ya, Arab Musta'rabah. Nah, jadi ada tadi kita bagi kelompok Arab, jadi kelompok 3 kelompok tadi ya. Jadi ada Arab Aribah, ada Arab Musta'rabah, ada Arab Ba'idah. Nah ini yang masih ada tentunya Arab Ba'idah sudah tidak ada, Arab Aribah dan Arab Musta'rabah ada. Arab Aribah itu berasal yang disebut dengan keturunan Qattaniyah atau Qattan, sedangkan Arab Musta'rabah adalah keturunan dari Nabi Ibrahim yang nanti disebut dengan juga Arab Qattaniyah, Arab Adnaniyah maksud saya. Kemudian sedangkan anak keturunan Qaidar bin Ismail tetap menetap di Makkah. Jadi kalau misalnya tadi sudah paham kan bahwa keturunan Ismail dari jalurnya Nabat, ini mereka berkembangnya itu berada di Hijaz Utara. Ya. Tetapi turunan Ismail dari Qaidar bin Ismail tetap menetap di Makkah. Beranak pinak di sana hingga menurunkan Adan dan anak-anaknya. Ya, Ma'ad. Dari dialah keturunan Arab, Adnaniyah masih ada dipertahankan keberadaannya. Adan adalah kakek ke-22 dalam silsilah keturunan Nabi. Masya Allah. 22 dari keturunan Nabi. Panjang. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW tentunya di sini. Diriwayatkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, para ahli silsilah nasab banyak yang berusta. Lalu beliau tidak melanjutkannya. Seluruh golongan ulama memperbolehkan mengangkat nasab dari adat ke atas dengan berlandaskan kepada hadis yang memang mensyaratkan hal itu. Menurut mereka, antara Adnan sampai Ibrahim ada 40 keturunan yang didasarkan kepada penelitian yang cukup mendetail. Insyaallah. Jadi panjang sekali keturunannya. Jadi luar biasa. Dari Adnan kepada Nabi itu sudah disebutkan di situ ya ke-22. Nabi Muhammad 22, sedangkan dari Adnan ke Ibrahim itu 40. Jadi kalau di total-total Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad adalah 62 nasab. Luar biasa. Jadi bapak, kakek, wah panjang. Susah saya nyebutinnya. Nah, keturunan Ma'ad dari anaknya Nizar telah berpencar kemana-mana. Diingat, ya, Adnan itu punya anak namanya Ma'ad, gitu loh. Jadi kakeknya Rasulullah ke-21, ya. Ma'ad punya anak namanya Nizar. Nah, Nizar itu telah berpencar kemana-mana. Menurut suatu pendapat, Nizar adalah satu-satunya anak Ma'ad. Sedangkan Nizar sendiri punya 4 anak yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Jadi Rabi'ah dan Mudar ini yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah ada Asad bin Rabi'ah, ada Anza, Abdul Qais, 2 anak Wa'il, Bakar dan Taghlib, Hanifah dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudar, ya, kabilah Mudar berkembang menjadi 2 suku yang besar, yaitu Qais Ailan bin Mudar dan marga-marga Ilyas bin Mudar. Dari Qais Ailan ada Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Ghatafan. Dari Ilyas bin Mudar ada Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Huzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Huzaimah. Dari Kinanah ada Quraisy, yaitu anak keturunan Fikhr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Ini rangkaiannya nih. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jumu'ah, Saham, Adi, Mahzum, Taim, Zuhrah, dan suku-suku Quraisy bin Qilab, yaitu Abduddar bin Qusay. Jadi Abduddar bin Qusay,
Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdi Manaf bin Qusay. Nah ini, Abdi Manaf mempunyai 4 anak. Abdi Syam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Nah ini, Hashim adalah keluarga yang dipilih Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah ini luar biasanya. Jadi dari Hashim inilah Allah memilih nanti. Jadi dari Hashim, Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Hashim punya anak yang namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah, dan dari Abdullah inilah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jelaskan, tegaskan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memperjelas, mempertegas, Innallaha astafa min waladin Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail bani Kinana wastafa min bani Kinana Quraisya wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Adam, dari anak Adam Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani min khairihim pirqihim. Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani min khairihim min khairi firaqihim wa khairil fariqaini summa takhayyaral qabail faja'alani min khairi qabilatin summa takhayyaral buyuta faja'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh At-Tirmidzi. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikanku dari sebaik-baiknya golongan mereka dan sebaik-baiknya golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah dan menjadikanku dari sebaik-baiknya kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga dan menjadikanku dari sebaik-baiknya keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Sedikit lagi. Setelah anak-anak Adan menjadi banyak, mereka berpencar di berbagai tempat penjuru Jazirah Arab, masing-masing mencari tempat strategis dan daerah yang subur. Abdul Qais dan anak-anak Bakar bin Wa'il serta anak-anak Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Khanifah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar pindah ke Yamamah dan menetap di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il menetap di berbagai penjuru Yamamah, membentang hingga ke Bahrain. Taghlib menetap di Jazirah Efrat dan sebagai anak keturunannya bergabung dengan Bakar. Bani Tamim menetap di Basrah. Bani Sulaim menetap di dekat Madinah, dari lembah-lembah di pinggiran Madinah hingga ke Khaybar, di bagian timur Madinah dan menghujung Khurrah. Sakib menetap di Ta'ib, Hawazin di timur Makkah, antara Makkah dan Basrah. Bani Asad menetap di timur Taimah dan barat Kufah. Di antara mereka dan Taimah ada perkampungan Bukhtur dan Tayyi, sedangkan jarak dari tempat mereka ke Kufah bisa ditempuh selama perjalanan 5 hari. Zubyan menetap di dekat Taimah hingga Hawazin. Di Tihama ada beberapa suku Kinana, sedangkan di Makkah ada suku-suku Quraisy. Mereka berpencar-pencar dan tidak ada satu yang bisa menghimpun mereka. Hingga muncul Qusay bin Qilab. Dialah yang telah menyatukan mereka dan membentuk satu kesatuan yang bisa mengangkat kedudukan mereka. Jadi inilah pembahasan tentang bagaimana suku-suku Arab yang saat itu ada semasa baginda Rasulullah SAW belum dilahirkan. Jadi Arab-Aribah ini, Arab-Arab yang disebutkan tadi adalah untuk memperjelas kita sehingga kita paham dari mana asal-muasal bangsa Arab, dari mana dan siapa yang termasuk adalah kakek nenek moyang buyutnya baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah bahwa hal yang sangat menarik adalah berkaitan dengan bahwa bangsa Arab ini berasal dari satu titik yang sangat luar biasa. Ya, dari titik yang sangat luar biasa inilah yang kemudian mengalir, membentuk menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Ya,
Dan yang ingin ditukikkan di dalam hal ini adalah berkaitan dengan bagaimana Nabi Muhammad dengan kakek nenek moyangnya yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang luar biasa dan orang tuanya, bapaknya, kakek dan kakek buyut ke atasnya sampai ke Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, mudah-mudahan karena kita memiliki akhlak yang luar biasa seperti Rasulullah dengan mempelajari sirah nabawi, mencontoh akhlak beliau, hingga kita nanti akan bisa mampu melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Ingin kita memiliki generasi yang luar biasa, maka awilah dengan diri kita menjadi orang yang luar biasa. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, akan memberikan pertolongan dan hidayah kepada kita semua untuk mampu menjadi manusia-manusia yang luar biasa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pertemuan pembahasan tentang sirah nabawiyah pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan ke pembahasan berikutnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.